Sebelum saya tanya ke Ustadz Muzamil, terus nanti Mas Zainul akan berduet sama Mbak Novia untuk satu nomor. Saya ingin nanya sama Anda dan minta satu Al-Fatihah. Ini antara awal Juni, mungkin minggu kedua sampai awal Juli, itu saya tanya sama Anda. Kalau koruptor-koruptor besar itu ditangkepin itu setuju enggak? Nah, setuju toh? Pateni saudara. Aja sampai kepethuk arek iku kan. Kan dibendu tuh kamburi kan ya. Dipeguk kan ya. Oke, setuju ya? Apapun akibatnya. Ya. Anda ingin nggak Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam sebulan ke depan? Benar ya? Ya. Paling tidak ada 4. Yang saya juga ikut memohon kepada Allah. Sik saulan rek aja akeh-akeh kono ngragas ngono iku. Sitoke gorong karuan kelakon soalé rek saiki iku jumlah maling karo jumlah penduduk akeh jumlah maling kan iku. Katik sing nangkep iki ya ya ditawan-tawani gak karu-karuan. Jadi kalau dalam sebulan ada 4 koruptor besar yang terdakwakan itu nanti bulan Juli Anda akan mendapat kecerahan. Tapi melalui kerusuhan sedikit. Gak apa-apa, aku takon wis. Ya tapi setuju ya? Temen lagi ya Allah sampai rungoaken po arek-arek niki nggih. Kabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daripada nanti Anda dipimpin oleh orang-orang yang korupsinya disembunyikan dan dilindungi oleh para pelindung-pelindung dan sponsornya gitu ya. Wis pokoke ngono lah kira-kira rek. Muga-muga nek Gusti Allah ngabulno Jawa Timur sing paling badi iso slamet dalam jangka panjang. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, monggo Muzamil. Ini sehubungan dengan yang diungkapkan Ustaz Nur Somad ini di Malaysia ini kan tadi sore itu ada diskusi ngene rek. Anda kon ngerti bedanya Islam Mekah karo Islam Madinah? Gini, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ngerti ya bedanya ya? Kalau ayat Makkiyah itu tentang akidah, tauhid, ya toh pokoknya dasar-dasar keimanan Islam. Kalau Madaniyah itu muamalah, berdagang, bertani, silaturahmi, khilafah gitu-gitu ya. Itu Madaniyah. Nah, seharusnya Islam itu sudah tahap Madaniyah sekarang di dunia ini. Karena soal akidahnya wis beres. Kudune ya. Tapi Anda tahu tuh di lingkungan Anda sekarang ini kan banyak urusan-urusan sing sifatnya makia. Ya toh, celono kudu sakpiro dukure, jenggoten niku kudu tagak, gak jenggoten niku oleh tagak, selawatan niku bid'ah tagak, itu kan urusan makia semua. Kan gitu. Jadi kon tak kandhani rek, Anda memang diadu domba untuk soal-soal yang berkaitan dengan urusan Makkah atau Makkiyah karena pasar Madaniyah itu akan Anda tinggal kalau Anda sibuk Makkah, pasar Madinah ditinggal diiseni oleh penjajah-penjajah. Gitu loh. Wis gampangane ngono. Jadi perdagangan yang saya maksud ini bukan hanya soal perdagangan di pasar temenan. Capres segala macam itu juga adalah pasar global, gitu ya. Teman-teman sekalian, wes gak usah mikir terlalu ruwet-ruwet, tapi pokoknya ngerti prinsipnya kayak ngono iku. Nah, di Malaysia itu urusan makiyahnya itu sampai gini Pak Yai Muzamil. Pemerintah Malaysia itu melarang orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menggunakan kata Allah. Wes, modiar gitu ya. Jadi bukune wong Kristen perjanjian baru lah ono Allah toh. Beratus-ratus Allah toh. Wah itu gak oleh dinggo. Selain orang Islam gak oleh ngomong Allah. Mbuh iku ayate apa, hadise apa, mungkin ya lali nek bapakne Kanjeng Nabi iku biyen jenenge Abdullah ya nganggo Allah. Jadi jauh sebelum ono Rasulullah sudah kata Allah sudah dipakai.
Nah di Malaysia seolah-olah kata Allah itu ada setelah Muhammad SAW. Padahal Kanjeng Nabi itu kan anaknya Pak Abdullah. Pak Abdullah itu wis muslim tajik gurung. Lah iya lagi jenan si Nabi Muhammad waktu itu. Kon saiki lak gak oleh bergaul karo wong Kristen nek Kiai Kanjeng di panggung ada pendeta dinesoni itu mencampur adukkan. Di Jogja kita mau diserbu karena akan salah satu yang akan naik panggung adalah pendeta-pendeta karena kita sedang melindungi Jogja dari penyerbuan-penyerbuan seperti itu yang pasang badan saya sama Kiai Kanjeng. Dan aku wis ngenteni serbun rek wis suwe ya aku poso ya aku. Nek kate ngejak riyo ya ayo lah wis nang wis lah kesuwen iki mosok aku iki sabar tok ae ngono ya. Akhirnya gak sida wong kene iki lu beli gue lu jual gue beli kan begitu nek jare wong Jakarta. Akhirnya gak sida diserbu. Nah, artinya sekarang kita itu bahkan bergaul sama orang yang bukan Islam aja dimarahi gitu enggak? Iya enggak? Lah saiki aku mbayangno Kanjeng Nabi ku biar lu bergaul karo sapa? Kafir kabeh sak Mekah iku. Sak bojone yo kafir. Ume yo kafir. Pak Dene yo kafir, tangga-tanggane kafir kabeh meneng ae bendina ngono iku. Gak wani apa-apa wis akhire gak ono Islam mergo Kanjeng Nabi gak oleh bergaul karo wong kafir. Lah nek ngono carane lek gak iso berkembang tauhid iki lak ngono. Jadi menurut saya acara ini seandainya dihadirin oleh teman-teman Buddha, Hindu yang juga dulu orang turunan orang Majapahit, enggak apa-apa toh? Enggak masalah. La ikroha fitin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, enggak ada masalah. Gitu loh. Asalkan tetap punya pendapat yang istiqomah. Islam itu begini, Buddha itu begitu, gitu loh. Tapi nek bergaul gak apa, goncengan juga gak masalah. Ketua majelis ulama goncengan karo pastur oleh tegak. Oleh sili-silian klambi mergo mari kudanan oleh tegak. Oleh gak masalah. Lah nek gak oleh ngono lak rusak itu tuku rokok takon sik. Pak sampean Islam ta? Samsunis sik pun sampean Islam ta? Mboten. Lho Islam mosok kula mboten Mojokerto mosok mboten Islam. Sik NU ta Muhammadiyah? Kata tuku rokok takon NU Muhammadiyah. Lho NU Mojokerto mosok gak NU. Sik NU ne Gus Dur ta Muhaimin. Remek sesuk nek ngene. Kon NU sing melok Jokowi ta NU sing melok Prabowo? Ayo lu meneh. Lah gak sida tuku rokok nek ngene carane. Engko numpak bis takon sik supire. Pak sampean apa agamane? Islam ya wis sampean terus. Ngono, kernete ditakoni. Kate nambal ban lho takon. Kan sesuk lak gendeng dhewe uripmu kaya ngono. Dadi ndak masalah toh. Yang ndak boleh adalah mencampur adukkan di wilayah yang sama. Gitu loh. Misale apa wis sebenarnya zaman Rasulullah ya gak apa-apa. Masjidnya Rasulullah itu pernah dipakai untuk ibadah orang Yahudi, ndak masalah sebenarnya. Nek saiki ya ojo lah. Ya nek saiki ojo misa di masjid ya ojo lah. Haleluya di masjid ya. Ya kira-kira arek-arek nglumpukno taek gitu buandemno ngono. Ya nek saiki kita belum sedewasa waktu itu. Nah, gara-gara ada larangan memakai kata Allah itu orang-orang Kristen Katolik marah di Malaysia. Akhirnya mereka bereaksi, salah satunya berceramah. Apa itu agama Islam tuh? Apa tuh? Agama apa tuh? Aku gak sono-sono ngono kuwi tok emang. Nabinya saja tak tahu jalan yang lurus. Nabinya saja tidak mengerti jalan yang lurus. Maka nabinya orang Islam itu nyuruh umatnya beribadah sehari 5 kali. Dan masing-masing ada bagian-bagiannya atau rokaat-rokaat. Di setiap rokaat waktu berdiri umatnya itu disuruh oleh nabinya untuk memohon kepada Allah. Ya Allah berilah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu agama apa? Nabinya tidak tahu itu jalan yang lurus. Ya apa jawab ya apa ngoten niku sampean. Ayo Pak Muzamil. Ayo nek wong Madura gak iso jawab kon dadi wong Bondowoso ae sampean. Baik, terima kasih Cak Nun.
Pertama, sebelum saya jawab, ya non. Jadi jangan disangka yang hadir hanya orang Islam, gitu ya. Ini Hayam Wuruk, Gajah Mada datang, gitu ya. Dan terus terang saya sesak sekarang karena melihat beliau-beliau itu, jangan. Ya, ini agak pusing kepala karena ternyata leluhur-leluhur Majapahit itu tidak bisa saya nafikan, gitu ya. Dan ada di depan kita, gitu ya. Oleh itu teman-teman, ya, jangan menganggap orang yang sudah mati itu mati. Mereka hanya berada dalam dimensi yang lain, dimensi di atas kita semua. Gitu ya, saya kira ya. Jadi ini disaksikan oleh mereka semua, gitu ya. Dan mereka juga berkata, jangan dianggap saya itu orang kafir, gitu ya. Gitu ya. Loh, betul. Jadi Hayam Wuruk, Raden Wijaya ini berkata jangan dianggap saya orang kafir, gitu ya. Karena waktu saya ada, memang Islam belum ada di sini, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menganggap mereka itu orang kafir. Karena orang disebut kafir kalau diajak tidak mau, itu kafir. Nah beliau berkata waktu itu gak ada orang yang ngajak saya, gitu ya. Oke. Nah selanjutnya masalah tadi Allah, gitu ya. Jadi barang siapa yang menyembah lafaz Allah itu musyrik, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menyembah lafaz, karena menyembah lafaz itu musyrik. Maka saya juga prihatin ketika di peimaman kita itu ditulis lafaz Allah. Khawatir yang dibayangkan Allah itu ya lafaz itu. Ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mentuhankan yang bukan Tuhan, termasuk lafaz Allah. Itu kesalahan. Maka kalau ada orang seperti tadi di Malaysia, ya ini alhamdulillah itu bukan di Indonesia, gitu ya. Karena Indonesia mayoritas orangnya baik-baik, Islamnya luar biasa, gitu ya. Nah selanjutnya kalau tadi pastor protes, nabimu itu belum tahu jalan yang benar, kok masih berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu minimal jawabannya ada dua, jangan minimal. Minimal, mungkin nggak tahu Hayam Wuruk bagaimana jawabannya ini. Begini, jadi itu merupakan bahwa Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran, gitulah. Kalau bahasanya Cak Non. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran. Jangan hanya pakai logika benar salah, tapi Islam juga mengajarkan baik buruk. Bahwa orang harus mencari jalan yang benar, harus berada di jalan yang benar, itu iya. Kan begitu, ya? Tapi kalau orang merasa sudah benar, ini tidak baik. Gitu ya. Nggih boten? Nah, itu sebetulnya yang dimaksudkan kenapa kita meskipun kita ini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi diajarkan oleh Allah untuk selalu ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Qur'an bukan hanya berisi kebenaran dan salah, tapi berisi baik dan buruk. Jadi orang benar itu api, tapi rumongso bener iku ora api. Orang berada di jalan menuju surga itu api, tapi kok rumongso wis pasti mlebu swarga, seperti sudah bikin MOU dengan malaikat Ridwan, tanda tangan, ra usah diubah pasti masuk surga, itu tidak boleh. Jadi ini ihdinas siratal mustaqim, ini ajaran kebaikan, ya. Bahwa yang baik itu orang harus selalu merasa tidak berada di jalan yang benar. Nah, oleh karena itu kita ma'iyah ini merasa masih berada di jalan yang sesat. Gitu ya. Loh ya, kalau sudah benar ya gak usah perlu begini. Karena merasa sesat akhirnya kita sering berkumpul. Begitu, itu jawaban pertama. Jadi Islam mengajarkan itu. Jadi jangan merasa sudah benar. Nah, gitu ya. Yang kedua, bahwa jalan lurus itu dinamis.
Nah, gitu loh ya. Dinamis. Bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu loh. Oleh karena itu mungkin sekarang kebenarannya begini, besok begitu. Ini butuh campur tangan Tuhan, gitu ya. Untuk membuat kita tahu yang sekarang benar begini, yang besok jangan kok karena fanatik Pak Harto, pokoknya ingin presidennya Pak Harto terus. Nah, ya gak benar. Sehingga ditulis di truk-truk. Piye kabarile loh. Memangnya terus dunia Pak Harto terus. Nah, gitu ya. Oke? Jadi kebenaran sekarang yang perlu kita cari dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran itu dinamis, maka terus ihdinas siratal mustaqim. Saya kira itu begitu. Gini Pak Yai. Iya, iya. Jawabannya sangat bagus. Mulane gak kalah karo Mahfud MD. Oh iya. Madura. Oke, gini Pak Yai. Kemarin yang juara champion siapa? Real Madrid. Ya. Kalau Barcelona juara enggak? Kalau setelah juara dikasih piala, terus ke lapangan lagi, tanding lagi, kira-kira mesti menang tak? Belum tentu. Jadi juara itu sesaat. Nanti belum tentu juara. Upama juara meneh, mari ngunu burung mesti meneh, gitu. Maka ihdinas siratal mustaqim, iya. Dinamis. Sembayang tahajud, wiritan sampai keturun sampai jam 11. Ya saking khusyuke sampai belek ngene sampai loh jam 11. Wis gak sembayang subuh lak ngono. Mulane ihdinas siratal mustaqim, tidak mandek hidup itu. Hari pertama puasa, terus ihdinas siratal mustaqim supaya hari kedua ya puasa lak ngono sih wong urip. Jadi nanti itu Pak Pendeta itu ya saking lorone atine. Akhirnya ndolek-ndolek perkara kaya ngono iku slamet gak ndek Mak Iyah Dek. Ngomong ndek Mak Iyah kon. Dipeketeng karo arek-arek. Itu kelirunya lagi Pak Muzamil. Siapa yang bilang Rasulullah menyuruh umatnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Emang Rasulullah yang ngarang sholat? Di dalam Islam ibadah mahdhah itu perintah Allah langsung dengan segala muatannya. Ya Ustaz ya? Betul. Itu namanya ibadah mahdhah. Itu loh. Jadi yang nyuruh itu Allah sendiri. Dan yang ngarang kalimatnya siapa? Gusti Allah dhewe. Jadi Gusti Allah iki karo kon iku guyon. Mesra. Ya wis Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wis khusyuk kaya ngono, jek tetep dikongkon-ngomong ihdinas siratal mustaqim kudu guyu dhewe. Lho ngene iki jek gorong bener ta ngono kan. Lah ngono sih. Loh, itu kemesraan. Kalau Anda tidak punya rasa kemesraan kepada Allah kan kok gendeng dewe kon. Misalnya Allah mengatakan, aku ini haus, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku ini lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku, aku ini kesepian, kenapa engkau tidak menyapaku? Kata Allah. Nek kon pikiranmu terlalu PKS. Kok PKS? Sorry. Terlalu apalah gitu ya, terlalu kagum kok. Guyon. Mosok Gusti Allah lesu. Mosok Gusti Allah ngelak yang bener mosok ngono. Gitu ya. Nah itu kan Allah sedang bermesraan. Hambanya bertanya, ya Allah mana mungkin engkau lapar, engkau maha segala-galanya, mana mungkin engkau haus, mana mungkin engkau kesepian, engkau memiliki semuanya ini, tidak mungkin engkau lapar, haus dan kesepian. Terus Allah menjawab, kalau engkau menjumpai orang lapar, kasihlah makan karena aku bersama dia. Loh, apik ta kuwi? Kalau engkau menjumpai orang kehausan, berikanlah dia minuman karena aku
bersama dia, tidak bersama kamu. Begitu kamu memberi, aku bersamamu. Tapi kalau engkau tidak memberi, aku bersama yang tidak kau beri itu. Lho lak tepak sih di Gusti Allah kayak ngono iku nggih. Lho tepak. Terus marngono dia bilang, aku ini maha bersyukur. Lho lucu ah Gusti Allah kok bersyukur iki. Kok Gusti Allah tahu butuh apa, diewangi sapa, terus Gusti Allah tahu njaluk tolong ngono ta? Lah ndak toh? Gusti Allah masa perlu ditulungi sapa-sapa? Lah enggak toh. Jadi kalau Anda bikin GP Ansor itu artinya apa? Gusti Allah iku saknone nek gano Ansor sapa sing nulungi ngono ta? Lah enggak sih? Jadi Ansarullah itu kan yang menolong Allah. Intan surullah yansurukum. Aslinya kan Allah tidak butuh pertolongan, tapi itulah cara dia bersilaturahmi, mentajalikan dirinya di dalam pergaulan dengan kamu. Jangan dipikir Allah benar-benar butuh. Apakah Allah terpengaruh kon gak sembayang terus waduh arek-arek gak sembayang lor hatiku, masa ngono lah gak. Jane ya gak apa-apa, cuman kan demi kepentingan kita sendiri Allah meletakkan diri seperti itu. Nah, di luar Islam, di luar Rasulullah ndak kenal kemesraan kayak ngono iku. Gitu lho, Rek. Mulane Maiyah itu kan nomor 1 kemesraan toh. Mulane meso gak dadi negatif nek kene. Nggih ta mboten? Lho nek gurung kenal, nek resmi meso iku elek. Nek wis kenal apik kaya ngene iki, gak meso iku elek. Nggih ta mboten? Lho nek kon wis dadi bojone Mbak Mas Ipong ya jundu-junduan gak masalah. Ayo ta Mas lak kebelet iki lho. Lah ya gak masalah ya. Lah gak apa-apa sih wong wis bojone dhewe. Tapi nek karo wong liya gak oleh kan ngomong ngono. Kan gitu teman-teman sekalian. Jadi Pak Muzamil terima kasih atas jawaban mengenai dinamis. Aku gak nyongko loh, anak Kiai Madura ngerti kata dinamis itu kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Masya Allah. Tadi dia juga marah sama saya, kok saya tidak diajak ke Pendopo Mojopahit. Emang Mojopahit bisa berdiri kalau tidak ada Arya Wiraraja. Ngono iku dhek ya mate aku. Iya wes, Madura.